Assalamualaikum, dengan saya di video kali ini pertemuan ketiga untuk kuliah elemen mesin 1 bersama saya Agung Fauzi Hanafi. Baik, pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah berdiskusi atau saya sudah menjelaskan tentang tegangan pada poros karena kita kali ini membahas khususnya tentang poros. Di sebelumnya kita membahas mengenai tegangan geser akibat beban torsi ataupun tir. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tegangan normal atau normal stress akibat beban bending atau lentur atau biasa disebut juga tekuk. Jadi seperti ini. Nah, jadi kita akan membahas ini. Nah, seperti apa tegangan normal yang terjadi akibat beban bending atau tekuk? Nah, sebenarnya di pembahasan kita yang pertama ini lebih khusus bukan pembahasan tentang shaft tapi tentang aksel. Jadi jika tegangan atau jika komponen tersebut atau poros tersebut hanya menerima beban bending atau tekuk, maka dia umumnya disebut dengan aksel. Jadi dia umumnya tidak berputar atau berputar seperti roda kereta api ini, tapi hanya mengalami beban bending. Nah, seperti ini juga. Nah, ini sebut aksel juga. Jadi di pembahasan sebelumnya ini juga kalau yang kasus ini dia tidak berputar. Nah, tapi dia mengalami beban tekuk. Dalam hal ini bebannya ke arah atas. Nah, tegangan yang terjadi adalah tegangan normal. Artinya tegak lurus terhadap penampang dari poros tersebut. Nah, seperti ini tegangannya tegangan normal. Nah, yang bagian jika kena mengalami momen seperti ini, maka yang ke atas ini ya, ini seperti ini kasusnya, jadi arahnya ke atas, berusaha ditekuk ke atas, maka yang bagian atas ini akan mengalami tegangan normal tekan, compression, jadi tekan. Nah, yang bagian bawah akan mengalami tarik, seperti ini. Jadi kalau kasus di sini, yang bagian atas ini akan mengalami tegangan normal tekan, akan tertekan, sedangkan yang bagian bawah akan tertarik. Nah, tegangan normal maksimum ini adalah yang paling luar atau yang paling di sini paling atas atau yang paling bawah. Ini yang jadi paling jauh dari titik normalnya, normal aksis di sini. Jadi, kalau untuk poros normal aksisnya ada di sumbu poros. Jadi ada di tengah-tengah. Jadi nanti kemungkinan gagalnya adalah di bagian atas atau terluarnya, bukan di samping-sampingnya. Jadi sesuai dengan arah gayanya. Jadi sesuai logika kita juga, ketika ini kita berusaha patahkan ke arah atas, maka kemungkinan yang paling gagal duluan adalah yang bagian ujung-ujung sini. Entah ini akan putus duluan atau ini akan tertekan dan penyok duluan ya. Jadi bagian atas inilah yang paling tegangannya paling tinggi, artinya kemungkinan mengalami kegagalan lebih dulu. Nah, ini juga contohnya ketika ada di roda kereta api bagian yang di gerbong atau kereta ya, bukan di lokomotif. Jadi dia hanya menggelinding saja, tapi menahan beban dari kereta yang ada di atasnya. Nah, poros atau komponen yang di sini, poros di sini hanya mengalami beban bending saja atau tekuk. Jadi ini disebut sebagai sebenarnya aksel ya. Nah, bagaimana menentukan tegangan normal maksimum dari komponen yang mengalami beban tekuk? Nah, ini nanti sebenarnya tidak hanya di poros, di semua komponen yang mengalami tegangan atau mengalami beban tekuk atau bending, ini untuk mencari tegangan normal adalah seperti ini. Jadi tegangan normal sama dengan M kali C dikali I.
sigma, ini bacanya sigma, sigma maksimum. Sigma artinya nanti tegangan normal, satuannya pasti Newton per milimeter atau Newton meter persegi atau Newton milimeter persegi ya. Jadi gaya persatuan luas. Kemudian momen yang terjadi pada poros ini, momen yang di sini. Nah, ini satuannya Newton meter persegi, Newton milimeter. Kemudian jarak dari netral aksis seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Netral aksis adalah kalau untuk poros pasti ada di tengah-tengah. Jadi di sumbu poros itu sendiri. Jadi kalau kita berbicara tentang poros, maka C ini adalah radius dari porosnya. Nah, tapi dari sini kita tahu bahwa kemungkinan kegagalan awal adalah ada di bagian atas atau bagian yang mengalami tekan atau tarik di sini paling besar, yang paling jauh dari netral aksisnya. Kemudian I adalah momen inersia penampang. Ini bukan pangkat 2, ini pangkat 4. Nah, ini momen inersia penampang ini berbeda dengan momen inersia polar rumusnya. Jadi kita gunakan seperti ini untuk poros adalah momen inersia penampang terhadap sumbu X ini. Ini adalah 1/4 pi R pangkat 4. R adalah radiusnya. Ini I yang nanti kita gunakan untuk menentukan tegangan normal maksimum. Nah, kenapa ada IX juga? Karena ada IY juga terhadap sumbu Y. Ini jika momennya arahnya ke samping. Jadi tegangan akibat bending ini, tegangan normal akibat bending ini sangat dipengaruhi oleh geometri atau penampangnya. Jadi nanti ketika kita berbicara tentang beam atau batang-batang rangka, nanti juga I-nya sangat berpengaruh apakah bentuknya H atau L. Nah, itu sangat berpengaruh. Nah, tadi rumus untuk menentukan tegangan normal. Nah, ada satu parameter di mana kita harus menentukan M. Nah, kalau di tegangan geser akibat torsi kita harus menentukan torsi. Nah, di sini kita harus menentukan momen. Momen ini apa? Momen ini adalah gaya putaran yang terjadi akibat adanya gaya yang memiliki jarak tertentu terhadap sebuah titik tertentu ya. Jadi misalkan ada sebuah ilustrasinya seperti ini, ada sebuah batang menggantung atau disebut cantilever. Ini kalau kita tekan, diberi pembebanan P ke bawah, maka bisa kita bayangkan yang paling dulu untuk mengalami kegagalan adalah di titik A, karena patah duluan di sini. Nah, momen yang terjadi di sini, karena ini tegangan jepit ya, jadi ditanam, maka momen yang terjadi di sini adalah F dikali dengan L, seperti itu. F-nya ini di sini P ya. Jadi momen terbesar terjadi di sini. Momen di titik 0 ini adalah P dikali jaraknya L. Nah, kemudian di pembahasan kali ini yang sebenarnya yang mungkin agak susah adalah mencari momennya, karena kita harus menggunakan salah satu metode yaitu mencari diagram momennya. Nah, ini seharusnya sudah dibahas di kuliah Mektek 1, di mana kita harus mencari diagram momen, membuat diagram momen dari sebuah struktur, misalkan batang atau poros juga bisa. Nah, ini digunakan mencari momen terbesar. Nah, ini contohnya. Nah, misalkan kita punya batang yang tadi P, kemudian jaraknya ini adalah L. Nah, ini nolnya kita acuan ada di sini. Langkah pertama adalah kita membuat free body diagram seperti ini. Free body diagram ini kita akan menghilangkan lingkungannya, jadi kita hanya ambil batangnya. Nah, kita berikan juga gaya yang terlibat. Nah, untuk mengimbangi karena lingkungannya sudah hilang atau tumpuannya sudah hilang, kita ganti tumpuan tersebut dengan gaya.
yaitu dengan momen 0. Momen di titik 0 adalah P dikali L. Ini adalah karena ada kesetimbangan gaya ya. Kemudian ada gaya vertikal atau arah vertikal di tumpuan ini adalah V0 yang nilainya adalah sama dengan P. Nah, kemudian kita melakukan potongan di sini, di daerah sini sepanjang X, di mana X ini ada antara 0 sampai sepanjang L. Jadi karena tidak ada gaya di sepanjang batang ini, maka potongannya hanya kita buat satu saja. Jadi nanti sepanjang 0 sampai L ini adalah kondisinya seragam, kondisi momennya. Tapi nilai momennya nanti akan bervariasi. Kemudian kita potong di sini. Nah, ketika kita melakukan potongan, maka akan muncul reaksi gaya dalam di potongan tersebut, yaitu kita berikan M dan V. Nah, di sini umumnya kalau waktu Mektek 1 dulu digunakan untuk mencari diagram gaya geser, V, dan momen. Nah, namun dalam kuliah elemen mesin ini saya akan hanya tampilkan momen karena kita butuh untuk mencari momen maksimum dari benda ini, jadi dari komponen ini. Nah, misalkan sudah kita temukan potongan satu ini, maka kita bisa melihat menggunakan metode kesetimbangan, di mana jumlah momen di titik X di sini adalah 0, di mana arah counterclockwise atau berlawanan dengan jarum jam memiliki nilai positif. Maka kita bisa masukkan total adalah ada M di sini, karena di titik sini momen mempengaruhi. Kemudian ada M0. M0 yang ada di sini arahnya berlawanan dengan jarum jam, berarti positif. Kemudian ada V0 gaya yang juga menyebabkan momen. Ini jaraknya dari titik X adalah sepanjang X juga. Maka V0 dikali dengan X yang menyebabkan momen. Nilainya negatif karena akan mengalami kecenderungan untuk memutar ke arah searah jarum jam. Artinya berlawanan dengan tanda kita sebelumnya, berarti tandanya minus. Maka bisa kita selesaikan persamaan yang di atasnya menjadi di bawah sini. Momen sama dengan minus M0 plus V0 dikali dengan X. Maka kita bisa masukkan nilainya. M0 adalah P dikali L, jadi minus P kali L, ditambah P, jaraknya adalah X. X ini berapa? X ini adalah antara 0 sampai dengan L. Sorry, ini harusnya L ya. Panjangnya di sini L. Nah, ketika X sama dengan 0, maka kita masukkan di persamaan yang di atasnya ini, minus PL plus P dikali 0, maka nilainya adalah minus PL. Jadi ketika X sama dengan 0, maka momennya yang terjadi adalah minus P kali L. Kemudian saat X sama dengan L, maka kita masukkan L di X, kita ganti X dengan L, maka nilai momennya adalah 0. Nah, maka dari sini kita bisa membuat diagram momen lentur seperti ini, di mana ketika 0 nilainya adalah minus PL dan ketika panjangnya L adalah 0. Nah, dari diagram momen ini yang kita ambil adalah nilai maksimum dari momennya, yaitu di sini. Berarti di titik ini nantinya mengalami momen terbesar. Artinya disinilah yang akan kita hitung sebagai penentuan batas kekuatan komponen. Nah, momen yang kita gunakan tadi sigma sama dengan MC per I. Nah, I ini adalah tadi penampangnya, C ini adalah kalau untuk poros radiusnya,
Nah, M inilah yang kita cari dengan menggunakan diagram momen ini, yang mana kita harus mencari momen maksimum yang terjadi pada komponen tersebut. Nah, mungkin sebagai tambahan juga nanti akan saya sertakan juga video orang lain mengenai pembahasan diagram momen ini. Jadi agar mahasiswa dapat memahami lebih jauh tentang bagaimana menentukan diagram momen ini. Mungkin untuk mengetes juga akan disiapkan juga tugas, dan mungkin jika ada kesempatan kita akan bahas pada kelas yang offline. Nanti akan kita koordinasikan dengan koordinator kelas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silahkan langsung bertanya pada saya. Bisa melalui kolom komentar atau langsung menghubungi saya via WhatsApp, atau menemui saya di ruangan, atau saat bertemu di kampus silahkan langsung bertanya pada saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.